Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 7 di buku baru ya. Jadi terakhir kemarin ada di tema 6. Sekarang kita memasuki di tema 7 ya. Nah, sebelum kalian persiapkan dulu buku-bukunya, sebelum kita mulai ya pastinya. Tetap jangan lupa untuk selalu berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan selalu dalam memahaminya ya. Oke. Hari ini di tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 tentang kebersamaan di rumah. Oke. Sebelum teacher mulai, ayo, ada yang tahu tidak apa itu kebersamaan? Ya, ada beberapa yang tahu ya. Jadi kebersamaan itu adalah saling rukun, saling menyayangi bersama-sama. Nah, konteksnya sekarang adalah di rumah. Berarti kalian harus saling menyayangi dengan siapa? Dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, dengan kakek, nenek itu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini ada gambarnya Siti bersama keluarganya ya. Siti bersama ayah ibunya dan adiknya Ali ya namanya. Mereka saling rukun ya ketika makan malam bersama. Terus ayah Siti juga sering memberikan cerita atau mendongengkan ya cerita binatang. Nah, cerita binatang itu disebut apa? Fabel ya. Oke, diingat-ingat ya. Jadi cerita binatang itu disebut dengan fabel. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, di sini ada gambar tentang suasana rumahnya Siti. Ada bersih-bersih ya. Oke, teacher bacakan dulu ya. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Sesuai bekerja, mereka makan bersama. Maaf, seusai ya maksudnya ya, seusai bekerja mereka makan bersama gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di hari ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama ada nilai kebersamaan. Yang kedua mengenal pecahan. Yang ketiga mengasir pecahan. Dan yang terakhir kita akan mengenali apa itu bunyi lemah dan bunyi yang kuat ya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ayah Siti sedang mendongeng ya. Oke. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng tersebut. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Oke. Nah, selanjutnya kita dengarkan dongeng yang berjudul tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Selamat menyimak ya. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya.
Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus tersebut. Ular pun berkata, "Dengarkan aku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan memakan tubuhmu yang lezat dan mungil itu." Si tikus pun berkata juga, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan si tikus masih lahap dengan makanannya. Akhirnya ular pun kembali ke sarangnya ya. Lalu si tikus masih makan. Lalu waktu terus berjalan ya. Kita lanjutkan. Waktu terus berjalan. Tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Jadi si ular sedang mencari-cari ya. Tidak menemukan makanan apapun. Tetapi sedangkan si tikus tadi banyak makanannya ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang si tikus. Meski ia sangat kesal, masih dendam ya, masih kesal terhadap si tikus. Nah, kini si ular mendekati si tikus yang sedang tidur pulas ya. Nah, ini ada tikusnya sedang tidur ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Lalu tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. "Wah, tunggu, ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan tinggal sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman. Lalu kau juga tidak akan punya teman untuk mencari makan. Kalau begitu, kalau kau tidak mencari makan, kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikusnya tadi, ya. Nasihat si tikus tadi. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri." Si ular tadi berkata seperti itu. Lalu tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Lalu ular pun mengangguk. Ya, jadi ular pun mengangguk. Nah, mengangguk itu berarti apa tandanya? Mengerti. Ya. Lalu ular pun berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular ya. Jadi ketika ada teman yang berbuat salah kepada kita, kita harus bisa memaafkan. Lalu mereka tersenyum bahagia, kemudian bersama-sama beranjak atau pergi mencari makan bersama. Jadi mereka berjalan bersamaan untuk mencari makan. Begitulah cerita tentang si ular dan si tikus ya. Jadi ini tadi adalah tentang kecerdikan bagaimana si tikus untuk mengajak ular bersama-sama. Oke,
Sekian untuk dongeng kali ini. Terima kasih. Setelah kalian mendengar dongeng tadi, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, yang nomor 1, siapakah yang diceritakan di dalam dongeng tersebut? Yang kedua, bagaimana kecerdikan si tikus tadi? Dan yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Oke, kita jawab bersama-sama ya. Yang nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ular dan tikus ya. Oke, kalian bisa menyalin di buku kalian. Yang kedua, tikus itu bagaimana kecerdikannya? Nah, tikus meminta ular untuk tidak memakannya supaya ular tidak hidup sendirian dan dapat mencari makanan bersama. Gitu ya. Lalu yang terakhir nomor 3, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Yang jawaban yang benar ya, karena ular dan tikus menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi diingat-ingat, kita juga tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia adalah makhluk sosial ya. Oke, kalian tidak bisa kan misalkan mengerjakan sesuatu semuanya itu sendiri. Mau makan kalian masih butuh bantuan bunda atau ibu ya, atau mama. Tuh, jadi kita ini tidak bisa hidup sendiri. Oke. Jadi itulah pentingnya mengapa kita harus menjaga kerukunan. Siap ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan memasuki bagaimana tentang mengenal pecahan. Apa itu pecahan, teacher? Oke. Nah, pecahan itu adalah seperti contoh di sini ya. Ada gambarnya ini ya. Oke, teacher bacakan dulu. Ibu menghidangkan 3 kue donat. Wah, enak ya donat ini ya. Oke, setiap kue dipotong menjadi 2 potongan yang sama besar. Ingat, dipotong menjadi 2 yang sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Ya, jadi bagaimana gambarnya donat tadi ketika dipotong oleh ibu tadi? Oke, gambarnya seperti ini. Nah, kalau donat utuh itu kan bundar. Lalu ketika dibagi menjadi 2 oleh ibu tadi menjadi setengah dan setengah. Nah, ingat, kalau dibagi menjadi setengah itu berarti sama besar ya. Coba dilihat di gambar yang atas ini. Yang pertama, kanan dan kiri sama ya ketika dipotong itu. Sedangkan yang di bawah, gambar bawahnya itu donat yang utuh lalu dibagi menjadi 2. Namun itu bukan setengah. Karena apa? Yang satunya dapatnya kecil, yang satunya dapatnya besar. Jadi ini tidak adil ya. Kalau yang atas tadi sama-sama setengah ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, di gambar ini ada 1 donat utuh. Ya, jadi 1 ya. Lalu dibagi menjadi 2 bagian donat yang sama besar. Dipotong ya kan, menjadi 2. Jadi cara penulisannya adalah 1 dibagi 2. Jadi tulisannya adalah 1/2. Nah, kalau baca itu adalah setengah, atau cara baca yang lain 1/2. Oke. Terus kalau angka bawahnya diganti 3 bagaimana, teacher? Berarti cara bacanya apa? 1/3.
Kalau dibagi 4, 1/4 gitu ya. Nah, nanti ketika selanjutnya pembelajaran selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut ya tentang ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang teacher mau tanya, mengapa di nomor 1 ini ya, 2 bagian donat di samping ini masing-masing disebut setengah? Ayo, tadi sudah di awal teacher jelaskan kenapa kok disebut setengah. Karena mereka atau donatnya ini dibagi sama besarnya. Lalu beda dengan yang nomor 2 ini ya. Mengapa 2 bagian donat ini tidak disebut setengah? Karena dibaginya tidak sama besar. Yang satu dapat kecil, yang satunya dapatnya besar ya. Nah, jadi tidak adil ya ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sedangkan di sini ada latihan ya, latihan soal. Oke, nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Oke, yang benar apa? Nah, nanti kita jawab bersama-sama ya. Lalu di nomor 2 ada soalnya, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Oke, kita jawab ya. Yang pertama kita tuliskan dengan setengah atau 1/2. Jadi sebuah donat tadi dibagi menjadi 2. Nah, setiap bagian disebut setengah bagian atau 1/2 bagian. Nomor 2 juga sama, jawabannya adalah 1/2 bagian atau setengah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari donat tersebut ya. Siti memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Lalu di nomor 4, agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran yang, ayo, gimana jawabannya? Oke, jawabannya adalah nomor 3. Kita jawab nomor 3 dulu ya. Dengan jawaban 2 bagian. Kalian bisa menuliskannya dengan angka atau huruf. Lalu di nomor 4, setengah bagian. Nah, maka kita harus membaginya dengan ukuran yang sama besar. Oke, jadi kalau ingin menjadi setengah berarti kita bagi menjadi 2, ukurannya itu sama-sama besar. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk mengarsir pecahan. Nah, mengarsir pecahan itu bagaimana? Apa sih itu ya? Oke, kita lanjutkan biar tahu ya, apa itu mengarsir pecahan. Nah, contohnya di sini. Jika ingin menggambarkan arsiran pecahan setengah, maka digambarkan yang diarsir atau diurek-urek ya. Nah, itu 1 kotak dari 2 kotak tersebut. Contoh, di sebelah kiri, teacher sudah ada kotak 2 ya. Ini teacher kasih lingkaran. Akhirnya kita mengarsirnya untuk setengah itu bagaimana? Maka yang diarsir salah satu aja dari 2 kotak tersebut. Jadi yang diarsir kalau teacher sebelah kanan, kalian boleh misalkan teacher saya yang arsir sebelah kiri, boleh. Pokoknya diarsir salah satu. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa bangun datar. Nah, kita diminta untuk membuat arsiran setengah dari bagian tersebut. Ada persegi panjang, sama ya, namun bagian yang dibaginya berbeda. Ada yang ke bawah, ada yang ke samping, ada yang miring juga ya. Nah, ada lingkaran juga ini ya. Nah,
Bagaimana hasilnya arsirannya? Hasil arsirannya seperti berikut. Nah, itu sudah kasih arsiran ya oleh teacher ya, bagiannya. Jadi yang nomor 1 diarsir seperti itu, nomor 2 seperti itu juga, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Oke, sampai sini semoga bisa ya tentang arsiran tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan yang bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Oke, jadi kalian tahu ya kentongan itu ya. Biasanya kalau dulu waktu masuk bulan puasa sebelum musim pandemi itu masih kalau malam kan ada kan yang keliling biasanya bawa kentongan itu ya. Nah itu ya. Oke, apalagi habis ini mendekati bulan puasa lagi ya. Semoga ada yang keliling lagi bawa kentongan ya. Oke. Bagus ya suaranya masih ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini ada contoh pola ketukan dari birama. K itu bunyi yang kuat. Lalu L itu adalah yang lemah. Biasanya kalau kentongan itu ada 2 suara, kuat dan lemah. Ya. Kalau yang kuat biasanya suaranya keras banget. Kalau yang lemah biasanya tidak terlalu kuat suaranya, tidak terlalu keras. Contoh untuk gampang membedakan bunyi yang kuat, kalian bisa mengetuk meja kalian, meja belajar kalian. Nah, dengan contoh yang digambar teacher ini ya, nomor 1 kalian ketuk dengan tangan kalian, tapi pelan-pelan ya, jangan terlalu keras, nanti kasihan tangannya sakit. Jadi dengan suara duk nanti ya biasanya atau gimana tergantung suara kainnya. Lalu nomor 2 kalian tepuk tangan, 1 kali tepuk tangan aja. Nah itu akan berbeda suaranya ya. Lebih kuat yang mana? Pasti yang ketika kalian mengetuk meja tadi ya. Berbeda dengan yang suara tepuk tangan. Kalau suara tepuk tangan hanya gitu saja. Kalau meja brok gitu ya, atau duk itu ya biasanya. Kalian bisa membuat bunyi yang bervariasi ketika 2 suara yang kuat dan lemah digabungkan. Nah, itu adalah contoh suara kuat dan lemah ya. Nah, selanjutnya di sini teacher punya contoh gambar, ada kentongan dan alat pukulnya. Nah, kentongan ini kalau diketuk tadi atau dipukul suaranya berbeda dengan yang alat pukul kalau disatukan. Nah, itu berbeda suaranya. Lebih keras yang mana? Yang kentongan dong pastinya. Nah, alat-alat ini disebut alat perkusi ya, atau akustik biasanya kalau tanpa menggunakan listrik ya. Namun ini alat perkusi yang menggunakan bahan alam ya. Sedangkan ada juga alat perkusi yang menggunakan bahan daur ulang. Seperti apa contohnya? Ada galon air, ada tempat air yang dari plastik atau timba itu ya. Kalau dipukul pasti mereka menimbulkan suara yang berbeda. Ada yang suaranya kuat sekali, ada yang suaranya sedikit lemah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dangkal itu tidak terlalu dalam ya. Nah, jadi kalau kalian berenang hati-hati ya. Oke. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Nah, contoh gerakan berjalan di air ini seperti gambar yang sudah teacher
kasih di video ini ya. Nah, ini adalah contoh gerakan berjalan di air seperti itu. Oke. Nah, itu dulu materi yang bisa teacher kasih untuk hari ini. Kita belajar bareng hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Kita akhiri ya. Kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Kita berdoa semoga kita diberikan selalu kesehatan, semangat, dan tetap belajar ya. Jangan lupa tetap bantu orang tua, patuhi orang tua di rumah ya. Kita berdoa pastinya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa masuk sekolah kembali. Oke, teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.